Rahim naga biru. Langit. Di perguruan langit senja mulai menggelap. Ditelan malam yang sunyi. Angin bertiup pelan, membawa wangi bunga yang mekar di taman. Raksa melangkah perlahan melewati pelataran perguruan. Matanya menyapu lingkungan cantrik yang dulu tampak kumuh. Kini telah berubah menjadi tempat yang bersih dan tertata rapi. Di mana-mana terlihat cantrik berlatih dengan tekun. Meskipun mereka hanyalah rakyat biasa yang dulu hanya bertugas melayani para pendekar, semangat mereka telah berubah. Sedikit demi sedikit, tubuh mereka mulai menyerap energi murni dari latihan kanuragan, membuat mereka lebih kuat dan lebih rajin. Raksa tersenyum tipis melihat perubahan itu. Zaman telah berubah. Bahkan mereka yang dulu tak bersenjata kini mulai mengenal tenaga dalam. Setelah mengamati sebentar, ia melangkah masuk ke kamarnya. Di dalam, semuanya tampak bersih dan rapi. Tak ada debu, tak ada barang yang berserakan. Raksa tahu hanya ada satu orang yang berani masuk ke ruang pribadinya untuk membersihkannya. Kobel. Sahabatnya itu memang memiliki kebiasaan menjaga segala sesuatu untuknya, meski Raksa tak pernah memintanya. Namun malam ini, Raksa tak ingin larut dalam pikiran kecil semacam itu. Ia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Aku harus menemukan jawabannya. Kemana perginya 10 master dari timur? Hingga kini, Raksa masih penasaran. Mereka terluka. Seharusnya tak mungkin bisa melarikan diri begitu saja. Bahkan energi naga biru yang mengalir dalam dirinya pun tak mampu mendeteksi kepergian mereka. Kekuatan seperti apa yang telah membantu mereka? Mimpi yang kembali. Malam semakin larut. Keheningan menyelimuti. Hanya suara angin yang berdesir di luar. Dalam kedalaman meditasinya, Raksa tiba-tiba merasa tersedot ke dalam kehampaan. Di bawah alam sadarnya, bayangan seseorang mulai muncul. Seorang kakek tua berjubah biru, dengan rambut putih kekuningan yang berkilauan seperti untayan emas. Tatapan matanya dalam, penuh kebijaksanaan. Raksa tersentak. Bukankah kakek ini yang sering muncul dalam mimpiku? Namun kali ini, sosok itu lebih nyata. Lalu, apa hubungannya dengan naga biru? Sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan, kakek tua itu berbicara lebih dahulu. Kau telah kembali, cucuku. Cucu. Raksa membelalakkan mata. Kata itu terdengar aneh. Namun entah mengapa, di dalam hatinya, ia merasa tidak asing dengan panggilan itu. Cucu, siapakah kakek ini sebenarnya? Tanya Raksa. Suaranya bergetar antara penasaran dan ragu. Kakek itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. Mendekatlah, Raksa. Ada banyak misteri yang harus kau ketahui. Raksa melangkah maju dan duduk di depan kakek itu. Misteri? Misteri apa? Kakek, tanyanya. Menatap wajah tua itu dengan penuh harap. Kakek itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang menggema di dalam ruang bawah sadar Raksa. Aku adalah jelmaan dari naga biru itu. Raksa terkejut. Namun sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan, kakek itu melanjutkan kalimatnya. Dan aku adalah kakek buyutmu. Dalam darahmu mengalir darahku juga. Karena kau adalah titisan naga biru sejati. Raksa melongo. Kata-kata itu menggetarkan jiwanya. Jadi, darah naga biru tak memilih secara acak, gumamnya. Kakek itu mengangguk. Tidak, Raksa. Kau adalah keturunan langsung dari garis keturunan Kaisar Naga Biru. Raksa menggertakkan giginya.
Perasaan aneh mengalir di hatinya. Namun sebelum ia sempat mencerna semua itu, kakek buyutnya menatap jauh ke arah hutan belantara. Seakan mengingat masa-masa lalu yang telah lama terkubur. Kau ingin tahu siapa yang menolong 10 master itu, bukan? Raksa mengangguk cepat. Kakek itu menarik napas dalam. Lalu berkata, di ujung timur, ada sebuah kekaisaran yang disebut Kekaisaran Naga Biru. Mereka berasal dari sana. Dan mereka adalah para pamanmu. Duar. Kata-kata itu menghantam sanubari raksa seperti petir. Paman. Ya. Mereka adalah bagian dari keluargamu. Mereka datang ke Tanah Jawa karena terkejut setelah mendengar bahwa Naga Biru telah bangkit kembali. Raksa menggeleng pelan. Masih berusaha memahami. Jadi, titisan Naga Biru berarti adalah Kaisar Kekaisaran Naga Biru? Kakek itu tersenyum tipis. Benar. Dan itulah jati dirimu, Raksa. Raksa terdiam. Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, kakek buyutnya mengungkapkan satu kenyataan yang lebih mengejutkan. Ibumu, Tantri, adalah keturunan langsung dari Kaisar Naga Biru. Raksa tercengang. Ibu. Ya. Namun, sejarah kelam menimpanya. Kakek itu mulai bercerita dengan suara yang dalam dan penuh kesedihan. Saat terjadi perang besar di Kekaisaran Naga Biru, ibumu masih bayi. Namun dalam kekacauan itu, tubuhnya terlempar ke laut, hanyut oleh gelombang, terseret ombak yang ganas, hingga akhirnya terdampar di Tanah Jawa. Sejak kecil, ia tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya. Raksa menelan ludah. Jadi, Ibu Tantri tak pernah tahu bahwa dia adalah pewaris Kekaisaran Naga Biru. Kakek itu mengangguk. Benar, tak ada yang memberitahunya. Dan karena itulah, takdir membawamu untuk menemukan kebenaran ini sendiri. Raksa mengepalkan tangannya. Darahnya berdesir. Jadi selama ini, ia bukan sekadar pendekar biasa. Ia adalah pewaris sah dari Kekaisaran Naga Biru. Namun sebelum ia sempat berbicara, kakek buyutnya menatapnya dalam-dalam dan berkata, tapi ingat, Raksa, menjadi kaisar bukanlah kehormatan semata. Kau akan menghadapi ujian yang bahkan lebih berat dari yang kau bayangkan. Raksa menelan ludah. Ia tahu bahwa malam ini, hidupnya takkan pernah sama lagi. Raksa menatap dalam-dalam wajah kakek buyutnya yang semakin dipenuhi keriput. Suara tuanya terdengar lirih namun penuh ketegasan. Raksa, aku tidak menganjurkanmu untuk menduduki tahta Kaisar Naga Biru. Namun, kekaisaran itu membutuhkan pemimpin dari keturunan langsung Sang Naga Biru, ujar kakek buyut, mengembuskan napas panjang. Raksa terdiam. Hatinya bergolak. Ia tahu betapa sulitnya mengemban takdir itu. Kekaisaran bukan hanya sekadar kedudukan, tetapi penuh dengan tanggung jawab, intrik, dan pertempuran yang tak kasat mata. Sebenarnya, ia tak pernah menginginkan gelar sebagai titisan Naga Biru. Namun takdir telah terbentang di hadapannya. Ia tak bisa lari dari kenyataan itu. Aku paham. Kakek buyut. Ucapnya akhirnya. Meski suara hatinya masih bergetar. Kakek buyut mengangguk pelan. Lalu berkata, tujuan meditasimu telah menemukan jawabannya. Kini, aku akan mengutarakan alasan kedatanganku menemuimu. Raksa menatapnya dengan penuh penasaran. Apa itu? Kakek buyut, tanyanya. Sang kakek buyut perlahan merogoh sesuatu dari balik jubahnya. Dari lipatan kain yang telah menua itu, ia mengeluarkan sebilah pedang berwarna hitam pekat.
Auranya berdenyut seperti hidup. Raksa bisa merasakan kekuatan yang bersembunyi di dalamnya. Berikan pedang ini pada Kobel, sahabatmu, ujar sang kakek buyut sambil menyodorkan pedang tersebut. Dalam 1 bulan, ia harus sudah mampu menyatu dengan pedang ini. Setelah itu, pergilah ke desa Wanakeling. Saat itu, kekacauan akan terjadi di sana. Bantu mereka keluar dari peliknya dunia. Raksa menerima pedang itu dengan kedua tangannya. Merasakan dinginnya bilah yang seakan menyerap cahaya sekitarnya. Ia mengangguk. Baik, kakek buyut. Namun, kakek buyut belum selesai. Suaranya kembali menggema, seolah menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting. Dan setelah urusan di Wanakeling selesai, pergilah ke ujung timur, karena jodohmu menunggu di sana. Raksa tersentak. Jodoh? Ya. Kakek buyut tersenyum samar. Ia juga memegang pasangan dari naga biru. Dengan bersatunya kalian, maka lengkaplah keseimbangan warisan naga biru. Setelah mengatakan itu, tubuh kakek buyut perlahan memudar. Raksa berusaha menjangkau sosoknya. Kakek buyut, tunggu. Namun, yang tersisa hanyalah gema suaranya yang berulang-ulang di udara. Raksa berdiri terpaku, memandangi pedang di tangannya. Matanya menerawang jauh ke Cakrawala. Ke desa Wanakeling. Itu mungkin perjalanan yang mudah. Tapi menemukan jodohku dan pasangan naga biru. Bagaimana aku bisa melakukannya? Setidaknya, aku harus tahu siapa dia. Dan di mana aku bisa menemukannya. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitarnya. Raksa menarik napas dalam, menyadari bahwa takdirnya baru saja membuka gerbang menuju perjalanan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Raksa membuka matanya perlahan. Cahaya bulan yang menyelinap di antara celah jendela menerangi wajahnya yang masih menyimpan kebingungan. Kata-kata kakek buyutnya berulang-ulang terngiang di benaknya. Jodohmu menunggu di ujung timur. Dan ia memegang pasangan dari naga biru. Raksa menatap pedang hitam pekat yang kini tergenggam di tangannya. Pedang itu terasa dingin, namun mengalirkan energi aneh yang seolah menggema ke dalam dirinya. Ia mengingat pesan sang kakek buyut. Pedang ini bukan untuknya, melainkan untuk Kobel, sahabat setianya. Dengan hati yang masih dipenuhi tanda tanya, Raksa bangkit dari posisi meditasinya. Ia keluar dari bilik kecilnya, berjalan perlahan menyusuri lorong perguruan yang kini terasa begitu sunyi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma embun yang segar. Di kejauhan, Raksa melihat Kobel tengah duduk bersila di bawah pohon tua. Tampak terpekur menatap langit. Raksa tersenyum kecil. Ia sudah mengenal Kobel sejak lama. Pemuda itu mungkin terlihat sederhana, tapi keteguhan hatinya tak perlu diragukan. Tanpa suara, Raksa melangkah mendekat. Kobel, panggilnya pelan. Kobel menoleh cepat, lalu tersenyum. Kau sudah kembali. Raksa mengangguk. Lalu tanpa banyak kata, ia menyerahkan pedang hitam itu. Kobel sempat tertegun, tapi Raksa segera menjelaskan. Ini dari kakek buyutku. Dalam 1 bulan, kau harus bisa menyatu dengan pedang ini. Mata Kobel melebar. Kakek buyutmu. Raksa hanya mengangguk, tak ingin menjelaskan terlalu panjang. Kobel menatap pedang itu, lalu menyentuhnya perlahan. Saat jemarinya menggenggam gagang pedang, tiba-tiba hembusan angin kencang berputar di sekitar mereka. Dedaunan berguguran, dan tanah di bawah mereka bergetar halus.
Kobel menatap Raksa dengan mata penuh tanya. Pedang ini bukan pedang biasa, kan? Raksa menarik napas panjang. Tidak. Itu adalah bagian dari takdir. Hening sejenak. Kobel akhirnya mengangguk mantap. Kalau begitu, aku akan berlatih. Aku tidak akan mengecewakanmu, Raksa. Raksa tersenyum tipis. Baik. 1 bulan dari sekarang, kita akan menuju desa Wanakeling. Kobel mengangguk. Namun, di dalam hati Raksa, ia masih memikirkan satu hal. Jodohnya. Siapa wanita yang dimaksud kakek buyutnya? Dan di mana tepatnya ia bisa menemukannya? Ia tahu perjalanan ke ujung timur bukan sekadar perjalanan biasa. Misteri jodoh sang titisan naga biru. Malam itu, setelah kembali ke biliknya, Raksa mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya tetap berkelana. Dengan bersatunya kalian, maka itu juga menyatunya pasangan naga biru. Apa maksud dari kalimat itu? Raksa tahu bahwa naga biru bukan sekadar legenda, melainkan kekuatan yang nyata. Jika benar bahwa jodohnya memegang pasangan dari naga biru, berarti wanita itu memiliki kekuatan luar biasa. Tapi siapa dia? Dan bagaimana ia menemukannya? Raksa mencoba mengingat sejarah Kekaisaran Naga Biru. Sebuah kekaisaran yang tersembunyi di ujung timur. Di balik pegunungan yang menjulang tinggi dan lautan yang membentang luas. Kekaisaran yang diyakini hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki garis keturunan murni dari naga biru. Jika benar, maka wanita itu pasti keturunan langsung dari kekaisaran. Raksa terdiam. Berarti, ia seorang putri. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tak pernah membayangkan akan memiliki ikatan dengan seorang putri kekaisaran. Tapi, jika takdir telah menentukan demikian, ia harus menerimanya. Namun, ia tetap bertanya-tanya, bagaimana ia akan menemukannya? Raksa menarik napas dalam. Ia menutup matanya kembali, mencoba masuk ke dalam meditasinya. Mungkin, jika ia cukup fokus, ia bisa mendapatkan gambaran tentang wanita itu. Saat ia semakin tenggelam dalam meditasinya, sebuah bayangan mulai terbentuk di dalam pikirannya. Seorang wanita. Ia berdiri di tengah hamparan bunga berwarna biru. Rambut panjangnya tergerai ditiup angin. Dan di tangannya, ia menggenggam pedang berwarna biru keperakan. Raksa terkejut. Inikah jodohnya? Hatinya bergetar. Ia masih tak tahu namanya. Ia tak tahu di mana ia bisa menemukannya. Tapi kini, ia memiliki satu petunjuk. Wanita itu memegang pedang yang merupakan pasangan dari naga biru. Dengan keyakinan yang baru, Raksa membuka matanya.